Assalamualaikum, salam semua, salam kenal. Kita bahas bagian 2. Aku cerita tentang anak muda dari kota Kediri, kota yang pernah menggemparkan di zaman Raja Jayabaya, di mana di masa kecil dia tak pernah bahagia, hidup seperti mesin, tak kenal lelah, tak pernah senang dan bahagia, hidup seperti di neraka. Tapi dia sangat bahagia ketika berbuka puasa. Dia tak tahu, hanya merasa perasaannya begitu bahagia. Jadi dari kecil dia ahli puasa, ahli tirakat, sang pencerah seluruh umat manusia. Nama dia Sukresno, umurnya sekarang 42. Di dalam hidupnya penuh cobaan dan ujian, dia terima dengan sabar, ikhlas. Sampai usia 40 dia mulai terbuka jati diri. Siapa dia? Hidup penuh teka-teki, dan akhirnya menemukan jawabannya. Dia manusia tak pintar, dia hanya sekolah dasar, dan dia tak pandai mengaji karena dia tak pernah mondok. Dia manusia yang penuh dosa dan salah, hanya memohon ampunan dan petunjuk-petunjuk kepada Allah. Atau Tuhan. Kata Krisno, Allah atau Tuhan menciptakan di dunia berpasang-pasangan demi keseimbangan, dan berjalannya makhluk di bumi harus imbang. Peran utama adalah manusia. Di manusia yang menjadi peran adalah sifat. Manusia yang menjadi peran adalah sifat. Untuk keseimbangan sifat Allah dan iblis di dunia alam bergejolak karena tak seimbang. Sifat Allah sedikit dan sifat iblis terlalu banyak, maka akan ada kiamat kecil dari dulu sampai sekarang dan masa depan. Dan akan ada manusia juru bicara Tuhan, mengenalkan partai Allah atau Tuhan, menjadikan manusia pilihan Tuhan, tangan-tangan Tuhan. Kita membahas bukan agama, tapi partai Allah atau Tuhan dan partai iblis. Peran iblis sangat penting. Tanpa iblis dunia tak berkembang, tapi kebanyakan iblis dunia akan hancur. Sifat setan, iblis, dan dajjal tidak sama. Setan, iblis, dajjal bukanlah sosok manusia yang menyeramkan, dan bukan bentuk hewan, dan bukan hantu, tapi sifat di jiwa manusia. Setan, iblis, dajjal, simbol atau pangkat, sifatnya tidak sama. Contoh, di dalam rumah ada 10 manusia dan penuh emas. 10 manusia yang mempunyai sifat setan, maka hanya bertanya-tanya, emas siapa itu? Kalau sifat iblis, 10 manusia itu pasti ada 1, 2,
ketiga, manusia menjadi sang pemimpin, akan mengarahkan dan mengambil dan dibagi. Kalau sifat Dajjal, 10 manusia yang mempunyai sifat Dajjal maka akan berebut dan saling membunuh sampai ada satu pemenang. Setan, iblis, Dajjal mengikuti zaman kehidupan. Contoh, dulu sepeda jadi motor dan sekarang mobil. Sifat setan, iblis, Dajjal berkembang seiring keadaan kehidupan yang semakin hancur dan rusak. Semakin banyak yang manusia bersifat Dajjal, kehidupan semakin sulit. Manusia akan menghalalkan berbagai cara untuk bertahan hidup dan tak bisa mikir teman, saudara, hanya uang. Dari dulu uang jadi bahan dan jebakan. Sifat-sifat setan, iblis berganti sifat-sifat Dajjal. Kita akan sambung bagian 3.